adegan dua orang sedang bergumul ya, yang kemungkinan ini bisa diinterpretasikan sebagai adegan bela diri. Banyak yang gengsi lah untuk melihat atau ikut serta di pencak silat, mereka lebih suka dengan bela diri impor karena dirasa lebih bergengsi. Hai. Tidak sedikit sekarang orang Eropa, Amerika yang bisa melakukan gerakan silat yang luas, bahkan lebih luas dari orang Indonesia. Jangan hanya olahraganya aja, tapi budayanya jangan lupa. Itu aja pesan saya. Untuk kali ini kita melihat relief pada dinding candi, yaitu pada dinding lorong 1 ya. Di sini diceritakan ada pertempuran dua pasukan. Secara sekilas kita bisa melihat adegan-adegan bela diri antara dua pasukan, yaitu pasukan Raja Mandata dan pasukan Asura yang ingin menguasai Kahyangan ini. Bela diri ini ya sebenarnya sudah ada dari masa lalu ya, dan ini digambarkan pada relief Candi Borobudur yang merupakan visualisasi atau penggambaran lingkungan sosial budaya pada masa Jawa kuno. Kita melihat adegan dua orang sedang bergumul ya, yang kemungkinan ini bisa diinterpretasikan sebagai adegan bela diri, bisa kita saksikan pada panel relief di depan kita ini. Ini seakan-akan menggambarkan atau bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjatuhkan. Nah, ini tentunya memberikan gambaran kita yang lebih lanjut lagi ya, lebih detail lagi mengenai bagaimana jenis-jenis bela diri ini dikenal di Jawa kuno di sekitar abad 8-10 Masehi. Ada yang sedang berjongkok, mungkin ini adalah kuda-kuda ya, dengan menggunakan perisai dan pedang, yang di depannya juga sedang melakukan dalam posisi kuda-kuda untuk menerima serangan dari antara kedua belah pihak ini. Ada juga yang memakai tameng di bagian atas dan juga senjata mirip dengan bentuk kujang saat ini juga kita lihat pada relief ini. Beberapa relief gambaran-gambaran mengenai peperangan dalam hal ini yang digambarkan pada relief candi yang menggunakan gaya atau langgam era Mataram kuno periode Jawa Tengah di abad 8-10 Masehi juga kita bisa jumpai pada relief naratif di Candi Prambanan. Ketika kita bicara tentang pencak silat dan juga kaitannya dengan relief-relief yang ada di Prambanan, pertama kita mungkin bisa mengambil inspirasi ya dari relief-relief itu, khususnya dari gerakan-gerakan pencak silat yang ada dalam relief cerita yang ada di Prambanan.
ini adalah adegan ketika Rama berupaya membunuh dua orang raksasa yang mengganggu istrinya Dewi Sinta dengan panah. Dan kita bisa melihat bagaimana kedua raksasa tersebut bentuk tubuhnya atau dia seperti mengambil posisi kuda-kuda untuk mempertahankan diri. Dan itu mungkin sangat erat ya dengan kaitannya dengan pencak silat ataupun seni bela diri yang berkembang di Indonesia. Hubungannya sebenarnya di dalam kehidupan masyarakat di Jawa kuno gitu, pasti salah satu kebudayaannya mencakup salah satunya dengan bela diri gitu. Jadi meskipun mereka asalnya dari cerita dari India maupun dari negara lain atau asing ya, tapi sebenarnya merupakan perpaduan dari kebudayaan yang lokal, yaitu Jawa kuno. Saya sampai cari bahan, tahu, ke Leiden. Karena bahan di kita nggak cukup. Di Leiden itu ada ketemunya tadi yang Anda bilang silat adil Borobudur, itu saya dapat bahan dari Leiden tuh. Kalau di Borobudur tuh ada, dalam film kan kita ceritain tuh. Udahlah, alhamdulillah lah. Saya udah berbuat sesuatu untuk kebudayaannya. Sedangkan kalau ke SEA Games kita harus punya wadah kan. Makanya saya undang Singapura, saya undang Malaysia, saya undang Brunei untuk bikin persatuan 4 negara itu. Syaratnya 4 negara. Kalau 4 negara boleh masuk SEA Games. Kemudian dari SEA Games kita ke Asian Games. Lari lagi kita kemana? Ke Vietnam. Karena kita ajak Vietnam, akhirnya ke dunia. Yang dijual itu jangan hanya olahraganya aja, tapi budayanya jangan lupa. Itu aja pesan saya. Jadi kita jangan hanya, karena orang hanya olahraganya aja. Karena ilmu itu bukan untuk berkelahi. Ilmu dipakai itu dalam kehidupan. Dia tampil di Hollywood nih. Katanya dia pesilat ya. Oh iya, dia hidup juga di dunia dari silat. Nah mudah-mudahan dari situ dia, oh iya gua ke silat deh. Cocok untuk usia berapa, ya tingkat kemampuan membaca seperti apa. PO milik negara ini juga mengangkut penumpang lintas batas negara. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen. Nah, jadi seandainya ada
Dan ternyata keberadaan saya saat ini, saya rasa ini tidak lepas dari peran pencaksilat. Jadi peran perguruan. Tiba-tiba Tuhan pertemukan saya dengan seorang Gareth Evans. Kemudian dia meminta saya untuk waktu itu untuk tes camp aja. Mintakan dibuatkan sebuah choreo fighting. Saya dan kawan-kawan waktu itu membuatkan choreo fighting untuk Iko. Besoknya tiba-tiba dikasih tahu, selamat ya Payan dapetin karakter Erik. Saya cuma bilang nggak salah. Saya nggak tahu, nggak salah. Saya bilang bahwa saya nggak punya basic drama. Main drama di kampung aja nggak pernah, saya bilang. Jadi saya hanya mengenal sedikit tentang Pencaksilat dan ya memang saya suka dengan Pancasila, tapi pengetahuan saya tentang Pancasila pun belum banyak, saya bilang gitu. Player 1 wins. Step 2, get stronger. A lot stronger. And step 3, join a team. Welcome to the resistance. Yeah. Dengan rilisnya film Rantau waktu itu. Dan kebetulan kan itu memang film Pencaksilat. Merantau itu adalah sebuah budaya yang membungkus Pencaksilat sebagai bela diri. Merantau itu merupakan budaya Minang, dan yang dipersembahkan di dalam film Merantau itu yang ditunjukkan itu adalah sebuah aliran dari Pencaksilat dari Minang yang memang bisa dikatakan cukup langka, yaitu silat harimau. Kebanyakan film-film yang dibungkus dengan kata film silat, tapi itu hanya mungkin betul film action, tapi kalau dikatakan film silat, secara nyawa, rasa dari silat itu mungkin tidak ada karena apa? Pelakunya bukan seorang pesilat. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Selain seni budaya, adat istiadat, juga etika lah di dalam Pencaksilat itu ada adab, ada etika gitu kan. Itu harus tetap kita jaga. Dan ternyata itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Itu saya rasakan terutama saat saya dan Kang Cecep datang di New York untuk film John Wick. Direkturnya dia betul-betul minta bahwa please kalian fight dengan karakter kalian, Pencaksilat. Jadi alhamdulillah itu artinya saya dan Kang Cecep secara pribadi diberi kepercayaan untuk menyesuaikan teknik fighting dalam choreo fighting yang sudah mereka buat ke dalam karakter-karakter kami. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Lambat dia sekarang. Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Tapi tetap saja, John Wick. Tapi hal lain yang saya rasa lebih bangga di John Wick itu karena kalau biasanya kita tampil untuk memperkenalkan Pencaksilat saya sebagai budaya, di John Wick kita keluarkan juga keramik sebagai senjata tradisional dari Minangkabau. Dan selain itu kita juga bahasa. Sampai jumpa.
dia tampil di Hollywood nih. Katanya dia pesilat ya. Oh iya, dia hidup juga di dunia dari silat. Nah mudah-mudahan dari situ dia, oh iya gue ke silat deh. Tidak berasal dari gue mencintai silat, tulus, mengembangkan, belajar sampai akhirnya dia karena kecintaan ke pencaksilat maka silat memberikan sesuatu untuk dia. Hai. Dari dulu gimana? Saya sih berharap mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi untuk generasi muda. Karena jangan sampai akhirnya seleksi dari atau pencarian karakter-karakter dari luar untuk tampil di Hollywood itu hanya nantinya cari orang Asia, cari orang betul-betul looknya Indonesia gitu kan. Tidak sedikit sekarang orang Eropa, Amerika yang bisa melakukan gerakan silat yang luas, bahkan lebih luas dari orang Indonesia. Itu jadi satu tantangan. Jadi mudah-mudahan nanti pencaksilat tetap akan menjadi acuan utama di mana seorang dari Indonesia bisa tampil di Hollywood. Era sekarang itu era gadget ya, era handphone yang semuanya pada pegang handphone, akhirnya juga kita tidak terpikirkan bagaimana melatih fisik, melatih mental. Ada banyak juga beragam-ragam teknik-teknik pencaksilat dan mungkin yang paling suka bantingan karena mudah dipahami juga mudah dipraktekkan buat dipakai. Mengusung tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. Dalam keterangan pers di pesantren Darul Arham, Kabupaten Tangerang, Banten, Gorontalo kembali mengalami deflasi setelah pada bulan Januari bertepatan dengan rangkaian akhir nyepi, yaitu ngembang geni. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi suara nasional hari ke-14 di kantor KPU. Perkenalkan, nama saya Alfia Dianti Antara, umur saya 13 tahun. Saya ikut pencaksilat dari kelas 4 SD. Saya belajar silat dari sekitar 3-4 tahun. Saya suka silat karena mungkin seru dan bisa menjaga diri, buat menjaga diri.
awalnya mau nyari kesibukan buat mengalihin perhatian ke handphone, terus alhamdulillah dari sekolahan ada lomba Odo SN pencaksilat, diikutkan perlombaan itu dan didirikanlah Tapak Suci Kota Gede dari 2021 awal. Ada banyak juga beragam-ragam teknik-teknik pencaksilat dan mungkin yang paling suka bantingan karena mudah dipahami juga mudah dipraktekkan buat dipakai. Bersama anak-anak itu bagaimana memberikan jurus-jurus itu, gerakan-gerakan itu seolah-olah gerakan bermain. Ya, bahkan teknik silat itu juga diberikan dalam konteks permainan. Tapi ketika remaja dan dewasa ini harus ada konteks pembetulan gerakan yang sesungguhnya, kemudian disertai dengan speed, power, dan sebagainya itu nanti setelah jenjang dewasa. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, mendidik kader maupun seorang pendekar sendiri, ketika dia menaik tingkat, dia harus juga diimbangi dengan akhlak atau moral dalam bahasa kita yang sesuai. Era sekarang itu era gadget ya, era handphone yang semuanya pada pegang handphone. Akhirnya juga kita tidak terfikirkan bagaimana melatih fisik, melatih mental, kemudian melatih bela diri itu sendiri itu jadi susah. Makanya kita juga dengan cara-cara permainan-permainan tadilah yang akhirnya bisa menarik mereka. Di samping itu juga nanti diarahkan untuk sisi prestasi. Banyak yang gengsi lah untuk melihat atau ikut serta di pencaksilat, mereka lebih suka dengan bela diri impor karena dirasa lebih bergengsi. Akan tetapi pada kenyataannya yang akan datang nanti saya punya keyakinan bahwa semua akan menyukai pencaksilat dengan dasar bahwa pencaksilat adalah bela diri asli Nusantara. Karena kalau zaman dahulu itu pencaksilat menjadi sesuatu yang sakral, akan tetapi untuk anak-anak era sekarang itu kebanyakan memang yang ditargetkan adalah prestasi. Jadi kita mau tidak mau untuk mengembangkan pagar nusa di kalangan anak-anak remaja terutama, kita arahkan untuk ke prestasi, bukan hanya untuk pendekar jagoan atau apa enggak, akan tetapi kita torehkan di prestasi. Untuk perekrutan anak atau peserta didik baru
itu rata-rata usia remaja sampai menginjak dia mampu untuk melatih itu antara 3-4 tahun. Nantinya kita juga berharap selain mereka mempelajari tentang tradisi atau khasanah dari perguruan kami, mereka juga mempelajari tentang keatletan, pembentukan atlet. Tradisi khusus dari pencaksilat kami selain menanamkan keaswajaan dan pengajian atau untuk mengajarkan budi pekerti, kita juga punya tradisi khusus dari Pagar Nusa, yaitu adalah pencak dor. Pencak dor itu pencak bebas yang bisa diikuti dari semua kalangan, terutama dewasa-dewasa, baik itu orang pencak silat ataupun orang umum bisa. Hal menarik saya ketika mengikuti pencaksilat yaitu bantingan, karena ketika bantingan tersebut dilihat sangat memukau, dan bantingan tersebut ketika pertandingan mendapat nilai yang paling tinggi yaitu 3 poin. Pertama awal ikut lomba yaitu ke Jurkap 1 Kabupaten Magelang. Alhamdulillah mendapat juara 1. Yang kedua yaitu mengikuti lomba Popda mewakili dari MTS 2 Magelang. Target pribadi yaitu menjadikan saya menjadi atlet profesional yang bisa membanggakan orang tua dan guru-guru saya, dan bisa mencetak teman-teman saya menjadi atlet juga. Saya ingin menjadi pelatih, alasannya untuk meneruskan prestasi-prestasi saya, dan saya bisa menorehkan ketika saya belajar ilmu keadaan untuk dibelajarkan kepada teman-teman saya.